Dampak bencana tsunami yang sangat masif telah menyadarkan dunia akan pentingnya upaya penanggulangan bencana yang efektif. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam regulasi itu, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya melaksanakan pengurangan risiko bencana melalui peringatan dini. Pasca terjadinya tsunami Gunung Anak Krakatau 2018 lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT kembali dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan mitigasi bencana dengan program Inabuoy BPPT. Program ini sejalan dengan Perpres 93 tahun 2019 tentang penguatan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi dan memitigasi. Sehingga perlu dilakukan upaya penguatan dan pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari bahaya gempa dan tsunami. BPPT telah menerapkan Tsunami Early Warning System atau sistem peringatan dini tsunami yang terorganisir, handal dan modern bernama Buoy Merah Putih. Buoy Merah Putih menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun kehandalan early warning system secara nasional. Adapun keunggulan sistem buoy pendeteksi tsunami adalah tahan terhadap vandalisme, dapat digunakan dengan fungsi lainnya, relatif lebih murah, material anti pecah dan kuat, didesain dan dibuat oleh anak bangsa di dalam negeri, serta proses maintenance-nya jauh lebih mudah. Pada tahun 2021 sampai 2024, BPPT merencanakan pemasangan buoy di 13 lokasi yang sudah disepakati bersama dengan BMKG. Di antaranya Barat Kepulauan Nias, Barat Bengkulu, Gunung Anak Krakatau, Selatan Cilacap, Selatan Minang, Selatan Malang, Selatan Bali, Lombok, sampai ke Indonesia Timur, ke Maluku dan Sulawesi Utara. Pelaksanaan kegiatan Inabuoy BPPT tahun 2019 sampai 2024 dilakukan secara konsorsium. Konsorsium tersebut dikelompokkan dalam 3 klaster utama. Yang pertama, Project Management Coordination. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan desain, review desain serta pengujian, inovasi serta kegiatan peningkatan TKDN. Dan yang ketiga adalah hilirisasi produk, kerjasama dengan mitra, serta pelaksanaan impact kegiatan Inabuoy BPPT. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, pasca terjadinya tsunami Gunung Anak Krakatau 2018 lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT kembali dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan mitigasi bencana dengan program Inabuoy BPPT. Untuk itu, BPPT kini meluncurkan Tsunami Early Warning System di anak Gunung Krakatau dan bahkan sejumlah lokasi lainnya untuk meningkatkan keselamatan jiwa dan juga harta masyarakat Indonesia dari bahaya gempa dan tsunami ini. Nah, untuk membahas masalah ini kami sudah terhubung dengan 2 narasumber kami, masing-masing Pak Hamam Riza, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan juga Muhammad Sadli, Deputi Geofisika BMKG. Saya sapa dulu kedua narasumber saya, Pak Hamam dan juga Pak Sadli. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak Popi, kabar baik. Alhamdulillah. Selamat siang. Baik. Salam sehat. Salam sehat juga Pak untuk Pak Hamam dan juga Pak Sadli. Pak Hamam, berita baik ya, di tengah kondisi pandemi kita ini akhirnya sudah ada lagi early warning system atau teknologi baru yang dibuat oleh BPPT. Nah Pak, bisa dijelaskan Pak, apa itu sebenarnya program Inabuoy BPPT ini Pak? Ya, jadi tepatnya program Indonesia Tsunami Early Warning System ya, INA-TWS kita sebutkan, atau sistem peringatan dini tsunami. Nah, Inabuoy ini adalah salah satu komponen dari INA-TWS tersebut. Dan pada minggu ini kita telah berhasil meluncurkan Inabuoy yang kelima ya, yang ditempatkan di lokasi Gunung Anak Krakatau ya. Nah, program Indonesia Tsunami Early Warning System ini sendiri merupakan sebuah program yang didorong oleh penugasan secara nasional dari Bapak Presiden melalui Peraturan Presiden
nomor 93 tahun 2019, di mana ada 4 komponen teknologi yang kita kembangkan. Salah satunya adalah Inaboy. Selain itu juga ada Indonesia Cable Based Tsunami Meter. Ini adalah sensor dengan menggunakan serat optik, ya, fiber optik yang ditempatkan di dasar laut. Juga ada coastal acoustic tomografi, kita sebutnya tomografi saja secara singkat. Dan kemudian ada Tsunami Observation Center. Nah, ini empat hal inilah yang bergabung menjadi satu program pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi untuk sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi. Baik. Demikian, Baik, Pak Hamam, ini terintegrasi, artinya juga ketika terintegrasi maka ini juga akan nyambung begitu dengan BMKG ya Pak ya. Nah, fungsinya sendiri Pak apa Pak? Peran selain mitigasi, kemudian juga apa peran strategis lainnya Pak dari sistem informasi atau early warning system seputar gempa ini Pak? Ya, kalau kita awali dengan penugasan terkait dengan sistem informasi gempa dan tsunami, ya, maka BPPT bersama dengan BMKG, dengan BIG, ya, kemudian dengan PVMBG, Kementerian SDM, ya, serta seluruh stakeholder lainnya, ini sebenarnya merupakan sebuah tim koordinasi untuk merealisasikan amanah peraturan presiden tersebut. Nah, di tahapan struktur, ya, di tahapan struktur itu ada BMKG, ada BIG, dan ada BPPT serta VPMBG dari SDM. Itu komponen strukturnya. Ya, sementara kita juga punya komponen kultur, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga BPBD di daerah. Nah, bersama dengan kementerian dan lembaga pemerintah daerah, ini semua bekerja sama, berkolaborasi untuk merealisasikan sistem peringatan dini untuk gempa dan tsunami ini. Baik, saya ke Pak Sadi. Pak Sadi, bicara soal integrasi tadi Pak, sistem kinerja buoy ini sendiri dengan sistem BMKG seperti apa Pak? Kalau bisa dijelaskan secara simpelnya. Ya, terima kasih Mbak Popi. Ya, apa yang disampaikan Pak Hamam tadi, saya memperkuat lagi ya di sini bahwa dengan keluarnya peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 terkait penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di Indonesia, ini menunjukkan bahwa stakeholder atau semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia harus bersinergi. Salah satunya itu di komponen struktur, ya, ada komponen struktur, di situ ada BMKG, ada BPT, ada BIG, ada Badan Geologi, ya, atau ESDM, masing-masing punya peran di situ. Jadi selama ini BMKG bertanggung jawab terhadap sensor-sensor seismik yang ada di darat, ya, yang ada di darat, kemudian Badan Informasi Geospasial (GETS) yang ada di laut, ya, untuk mendeteksi tinggi muka air laut. Kemudian BPT, ya, peralatan-peralatan sensor yang ada di laut gitu, yang dikembangkan, inovasinya yang hari ini bisa kita lihat di launching, ya, untuk Gunung Anak Krakatau. Apa yang bisa kita dapatkan di sini bahwa sumber-sumber alat-alat yang di laut itu memang kurang gitu, ya. Kalau di darat sih sensor seismik yang dikelola oleh BMKG sudah ada 411, ya, seluruh Indonesia saat ini, itu tidak masalah gitu. Jadi yang di laut ini yang masih kurang gitu, dan peran BPPT sangat besar sekali, terutama untuk mendeteksi tsunami yang diakibatkan oleh bukan gempa, jadi atypical tsunami. Itu yang terjadi pada waktu itu di Selat Sunda, ya, tsunami Selat Sunda, jadi tidak ada gempa, terus ada tsunami karena erupsi gunung api, ada longsoran, sehingga itu yang perlu dideteksi dengan adanya buoy di Gunung Anak Krakatau sekitarnya. Itu sangat penting bagi BMKG selaku operasional Inatius, sehingga kalau ada anomali yang dihasilkan oleh data-data dari buoy BPPT tersebut, kita bisa memberikan alert secepat mungkin kepada masyarakat BPBD untuk segera mengambil tindakan, baik itu evakuasi atau menjauhi pantai gitu, ya, sehingga masyarakat bisa selamat gitu, Mbak.
Oke, Pak, ini agak teknis sedikit sih pertanyaan saya soal kalau terjadi gempa ya yang berpotensi tsunami. Nah, ini bagaimana Pak akhirnya sistem buoy ini bisa memberikan informasi begitu ke BMKG melalui sistem ini? Ya, Mbak Popi, saya bagi dulu ya. Saat ini Indonesia punya apa yang disebut dengan INATIUS. Indonesia Tsunami Early Warning System itu dibangun pada tahun 2008 ya, diresmikan oleh Bapak Presiden dengan 16 kementerian lembaga yang bersama-sama. Itu adalah milik Indonesia yang kebetulan diberikan mandat untuk mengoperasikan adalah BMKG, tapi milik kita semua gitu ya. Kemudian itu sistem didesain berdasarkan tektonik. Jadi apabila ada gempa dengan kapasitas besaran tertentu dan dengan pemodelan matematis berdasarkan decision support system dengan 22.000 skenario pemodelan tsunami itu tidak ada masalah gitu loh apabila disebabkan oleh gempa. Jadi selama gempa yang menyebabkan tsunami tersebut maka INATIUS sudah tidak ada masalah gitu, sudah mampu memberikan peringatan dini apabila ada potensi tsunami. Seperti itu. Jadi sudah berjalan. Tapi dengan adanya data dari BUI itu bisa memperkuat gitu. Jadi memperkuat, jadi mendeteksi terlebih dahulu sehingga kita bisa dapatkan informasi lebih dini gitu ya, bahwa ada tsunami gitu, seperti itu. Jadi dan terutama untuk tsunami yang bukan karena gempa, itu juga paling penting gitu, karena memang di dunia ini Jepang pun belum ada gitu yang bisa mendeteksi tsunami akibat non tektonik gitu. Nah, BUI ini salah satunya di situ. Jadi kalau BUI ada perubahan tinggi muka air laut dan kita lihat grafiknya ya. Data BUI itu kan ada ketahuan di situ ada tsunami atau tidak gitu di graf di sinyal-sinyal tersebut. Maka bisa kita ambil langkah lebih cepat untuk memberikan peringatan dini ya, peringatan atau informasi kepada masyarakat sehingga bisa selamat gitu. Itu paling penting kan itu kecepatan ya. Jadi peran BUI di sini sangat penting gitu untuk yang saya masukkan tadi seperti itu. Baik. Dan inovasi ini kita dorong gitu. Pak Sadli, tadi informasinya semakin cepat semakin baik disampaikan kepada masyarakat gitu. Biasanya rentang waktunya Pak dengan teknologi ini berapa lama Pak sehingga informasi ini bisa diterima masyarakat dan masyarakat bisa siap-siap untuk menyelamatkan diri? Ya, kalau informasi gempa bumi ya sampai saat ini kita sudah sama dengan Jepang. Apabila terjadi gempa yang skala berapapun juga, maka seluruh pemerintah daerah BPBD dengan alat warning receiving system new generation yang sudah terpasang itu 2-3 menit. Ya. Bahkan real time apa yang ada di pusat bisa diterima. Setelah itu kalau ada potensi tsunami maka kita akan mengeluarkan sekitar kurang dari 5 menit untuk memberikan peringatan dini. Baik. Peringatan dini 1, 2 sampai itu seperti itu. Jadi malah lebih cepat gitu ya. Kita bisa harusnya lebih cepat karena kita mengetahui lebih awal gitu ya. Baik. Seperti itu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Hamam dan juga Pak Sadli. Usai jeda pemirsa, kami jeda sebentar, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih berdiskusi bersama Pak Hamam Riza dari BPPT dan juga ada Pak Sadli dari BMKG. Pak Hamam, kalau lihat teknologi ini kan tadi Pak Hamam bilang ini adalah pemasangan yang kelima, salah satunya di Gunung Krakatau. Nah, sebelumnya ini di mana Pak? Lalu seperti apa daya tahannya? Karena kan posisinya ini ada di laut gitu. Ya. Jadi INABUOY yang kelima ini ditaruh di Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya kita sudah menempatkan beberapa buoy, itu ada di selatan Malang, kemudian di selatan Bali, kemudian di daerah selatan Selat Sunda atau tepatnya di Banten ya. Itu kemudian ada satu lagi di Cilacap ya, di Cilacap. Jadi itu memang kita pasang di daerah yang rawan dari gempa dan tsunami. Banyak orang yang menyebutkan itu daerah yang disebut dengan megatrust ya, megatrust yang ada di Samudra Indonesia. Nah, tadi saya menyebutkan buoy ini sebagai salah satu komponen daripada sensor-sensor terhadap tsunami. Selain yang juga nanti akan dipasang menggunakan serat optik ataupun cable based tsunami meter maupun akustik tomografi.
Ini sebenarnya tujuannya adalah kita bisa mendapatkan data-data terkait dengan kebencanaan sebagai prekursor dari gempa dan tsunami itu sendiri. Karenanya saya senang menyebutkan itu sebagai sebuah data raya kebencanaan ataupun big data kebencanaan, khususnya dalam upaya kita untuk melaksanakan mitigasi bencana. Nah, ini semua data kemudian diolah ya, diberikan dengan waktu yang cepat dan informasi yang akurat, sehingga terbangunlah sebuah sistem keputusan yang ada di BMKG yang tadi disebutkan oleh Pak Sadli, agar dapat memberikan early warning ataupun peringatan dini kepada masyarakat dengan waktu yang secepatnya. Sehingga demikian, dengan kondisi seperti itu kita mengharapkan ada lag time ataupun ada waktu bagi masyarakat untuk melaksanakan evakuasi bila terjadi sebuah kejadian tsunami akibat baik itu gempa ya tektonik maupun yang non tektonik. Karena buoy ini kelebihannya, salah satu kelebihannya ya Poppy, itu adalah dia bisa juga membaca kondisi non tektonik. Misalnya ada longsoran di gunung bawah laut, ya kan? Ya. Dan itu juga yang kita coba nanti untuk upayakan agar gunung api yang ada di perairan Indonesia itu juga dimonitor dan dipasang sensor-sensor untuk menyediakan data-data yang akurat terkait dengan kondisi. Ini semua adalah bagian daripada upaya kita untuk mereduksi risiko bencana. Bagian daripada sebenarnya kepentingan global yang dinyatakan dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Jadi akibat kejadian tsunami yang besar di Jepang, itu secara global kita bergerak untuk meningkatkan upaya early warning system ini di berbagai belahan dunia, dan khususnya bagi Indonesia adalah kebanggaan kita itu untuk melahirkan produk karya anak bangsa. Kalau sebelumnya kita memang mempunyai buoy, ya, itu yang kita pasang pada saat kejadian setelah tsunami besar yang terjadi di Aceh gitu, dan kemudian diikuti oleh beberapa tsunami lagi yang terjadi di Sumatera Barat, kemudian Palu dan Donggala, ya, kemudian kejadian di Gunung Anak Krakatau yang terakhir di 2018. Ini semua membuat kita bekerja bersama-sama agar seluruh teknologi untuk sistem peringatan tsunami ini dapat kita kuasai dan dapat kita daya gunakan, serta kemudian kita menjamin keberhasilan penerapannya. Itulah sesungguhnya tugas kami BPPT di dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 93 2019 itu, bersama-sama dengan BIG, dengan BMKG, ya, untuk bisa menyediakan sensor yang menjadi bagian besar daripada ekosistem sistem informasi untuk kebencanaan, baik itu gempa maupun tsunami. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Baik, ya. Pak Hamam, mekanisme pengujian pasti sudah dilakukan dong ya Pak ya. Nah, dalam hal dan tahap mekanisme pengujian ini, apakah selama ini ada kendala yang berarti Pak? Karena geografi Indonesia ini kan Pak berbeda-beda begitu dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Ya, tentu kita mengikuti sebuah standar ya, uji kesesuaian, uji compliance, uji ketahanan, uji keandalan. Jadi kalau untuk buoy ini kita mengenal istilah dry test sama wet test. Itu selalu kita lakukan ya. Dry test ya tentu tes pada saat dia masih belum ditempatkan di laut gitu ya. Sedangkan wet test itu dilaksanakan tes basah, itu dilaksanakan di kolam yang sebagai bagian daripada pengujian akhir ya, sebelum buoy ini dilepas ke tengah laut. Jadi di situ ada beberapa sistem yang harus diuji. Uji sistem elektronik misalnya, yang ada di ocean bottom unit ataupun komponen yang ada di dasar laut ya. Dan kemudian bagaimana sistem komunikasinya. Nah, ini juga harus ada uji getaran, ada uji tekanan hidrostratis misalnya, sampai kedalaman 5.000 meter. Itu
selalu kita laksanakan sebagai upaya untuk menjamin bahwa buoy ini berfungsi terus-menerus 24 jam sehari gitu ya. Dan terus-menerus akan mengirimkan data-data terkait dengan kondisi lingkungan di sebuah lokasi. Jadi harapannya kesinambungan dan keandalan daripada sistem ini semua akan mendukung upaya kita untuk mendapatkan sistem informasi terkait gempa dan tsunami ini secara terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan standar global. Demikian, Poppy. Baik, Pak Hamam, rencananya buoy ini akan dipasang di mana lagi, Pak, sesuai dengan blueprint yang sudah disiapkan oleh BPPT saat ini? Ya, kita sekarang sudah memproduksi 11 unit INABOY ini ya. Pada tahun ini meskipun kita ditantang untuk menghadapi pandemi COVID-19, kemudian kita juga dalam upaya pemulihan ekonomi, ada proses refocusing daripada anggaran kita. Tapi kita tahun ini insya Allah akan menempatkan 7 buoy di lokasi. Target kita sampai tahun 2024, nanti ada 13 lokasi. Kemudian kita akan juga menggelar kabel sepanjang hampir 80 km gitu ya, terdiri atas 2 segmen. Baik itu di Labuan Bajo maupun di Rokatenda di NTT. Seperti diketahui di Rokatenda itu ada gunung api di bawah laut ya, dan yang mana ini merupakan rekomendasi agar kita memasang tsunami cable base ya, menggunakan fiber optik untuk menjaga dan membaca kondisi lingkungan di gunung api di Rokatenda tersebut ya. Okay. Jadi selain itu juga ada 3 lokasi untuk tomografi. Saat ini sudah terpasang di Selat Bali ya, selat antara Lombok dan Bali ya. Ini dan kita harapkan nanti akan melengkapi keseluruhan informasi yang diperlukan oleh BMKG di dalam memantau kondisi early warning system bagi mitigasi bencana gempa dan tsunami. Baik, terima kasih Pak Hamam. Pak Sadli, berapa banyak sih sebenarnya lokasi di Indonesia ini yang saat ini masih sangat besar begitu potensi terjadi gempa dan juga tsunami, Pak? Ya, terima kasih Mbak Poppy. Kalau kita lihat di peta Indonesia ya, peta NKRI itu kan semuanya kan hampir semuanya masuk di dalam ring of fire ya. Mulai dari Sabang, terus selatan Sumatera Barat, selatan Jawa, terus sampai ke Sulawesi, kemudian NTT, Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan ya. Jadi sebenarnya sudah jelas ya yang potensi gempanya di mana, kemudian di pesisir-pesisir itu kan sudah jelas potensi tsunami-nya juga historisnya sudah tidak kita ketahui semua. Jadi memang peralatan itu memang dibutuhkan banyak, tapi kita cari titik-titik strategis ya. Jadi ada peralatan buoy yang disampaikan Pak Hamam tadi, ada INA-CBT, mungkin yang tsunami cepat ya, yang dekat-dekat daratan karena kan memerlukan kabel. Kemudian ada tomografi dan dari Badan Informasi Geospasial juga punya tight gates ya, yang sudah dipasang ratusan juga ya, sudah sejak dulu. Itu sudah dipasang hampir di seluruh Indonesia juga, terkait untuk melihat perubahan tinggi muka air laut ya. Kalau ada yang anomali maka kita bisa lihat di situ, bisa menganalisis dengan baik. Jadi kalau kita pikir kita bertahap ya, berproses, dan banyak lagi instansi terkait lainnya yang bisa berkontribusi ya di dalam melengkapi peralatan-peralatan yang untuk di laut gitu. Demikian Mbak. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Perbincangan ini semakin menarik pemirsa, bersama Pak Hamam dan juga Pak Sadli dalam Lunch Talk.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, saya masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Hamam dari BPPT dan juga ada Pak Sadli dari BMKG. Pak Hamam, teknologinya sudah dibuat begitu ya, kemudian juga mekanismenya dan pengujiannya juga sudah dilakukan oleh BPPT. Nah, tantangan kedepannya ini adalah bagaimana akhirnya BPPT bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat, kemudian juga daerah-daerah bencana, termasuk kepada Pemda. Pak Hamam. Ya. Betul sekali, Poppy. Jadi teknologi itu hanya salah satu komponen ya. Kita harus berbicara dari sisi sebuah ekosistem untuk kebencanaan, ekosistem inovasi untuk early warning system, sistem peringatan dini. Dan tidak ada yang bisa bekerja sendiri di dalam merealisasikan itu. Terlebih-lebih komponen dari masyarakat yang memang menjadi unsur yang sangat penting di dalam kita menjamin keberhasilan daripada pengoperasian dari teknologi untuk sistem peringatan dini tsunami ini. Karenanya saya memang selalu mengharapkan ya partisipasi penuh dari masyarakat, demikian juga untuk media yang bisa menyuarakan ya kepada masyarakat untuk mensosialisasikan bukan saja tentang mekanisme kerjanya, tapi bagaimana keamanan daripada alat-alat teknologi ini agar kita bisa jaga bersama. Kita mengajak para nelayan, para penduduk masyarakat di pesisir pantai, ini semua tanggap terhadap teknologi ini, jadi tidak gagap terhadap teknologi ini, apalagi kemudian karena tidak memahami apa fungsi buoy itu terjadi kejadian vandalisme dan kerusakan-kerusakan. Kami juga mengharapkan partisipasi dari seluruh komponen TNI dan Polri sebenarnya untuk mengamankan. Ini kan adalah objek strategis nasional ya, karena ini menyangkut keselamatan jiwa dari masyarakat kita. Sehingga disinilah kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memahami fungsi buoy ini, kemudian bagaimana upaya-upaya mitigasi. Dan ini kita tentu saja tadi, kalau di depan saya menyebutkan itu ada komponen kultural daripada sistem teknologi untuk gempa dan tsunami ini, ya komponen kultural inilah yang sebenarnya berperan untuk menghilirisasi semua kemajuan ini, sehingga buoy ini dapat berkesinambungan begitu pengoperasiannya, pemanfaatannya dan mendayagunakannya dengan partisipasi penuh dari seluruh komponen masyarakat. Baik, oke, saya ke Pak Sadli. Pak Sadli, pandemi masih belum berakhir, tantangannya juga sangat banyak, apalagi apa yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa seluruh elemen bangsa juga harus bersatu padu, termasuk anak-anak bangsa yang tetap menjaga bumi ini dan juga Indonesia supaya bisa lebih tahu lagi kalau misalnya ada gempa ataupun tsunami lebih cepat. Tantangan dari BMKG sendiri ke depannya seperti apa Pak dari sisi kebencanaan ini? Ya, terima kasih Poppy. Masa pandemi ini merupakan tantangan besar ya buat kami, terutama di BMKG. Perlu saya informasikan bahwa operasional Inatius atau Pusat Gempa Nasional di BMKG itu 24 jam, 7 hari non-stop. Dan kita ada shift ya, 3 shift, orang-orangnya 3 shift, dan bisa dibayangkan ya di masa pandemi ini ada yang terkena COVID ya. Sehingga kita harus mempunyai strategi yang jitu gitu ya. Dan di samping di pusat, kami juga punya backup kami itu di Bali. Jadi kalau di pusat ada masalah atau ada pemadaman listrik misalnya yang dulu pernah terjadi, kita serahkan ke Bali untuk operasional sebagai backup ya. Dan itu tantangannya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama dengan UNESCO dan sebagainya, kita sudah membuat evakuasi di masa pandemik. Karena bencana gempa, tsunami itu tidak mengenal pandemik ya. Bisa saja terjadi setiap saat gitu. Kalau gempa kan setiap hari ada gempa gitu. Jadi kita sudah membuat panduan untuk mengevakuasi di masa pandemik. Itu sudah ada, sudah kita sosialisasikan ke seluruh pemerintah daerah. Saya ingin kembali tantangannya tersebut adalah bahwa end-to-end ya, end-to-end sistem peringatan dini tsunami itu harus diperkuat di 2 komponen tadi yang disampaikan Pak Hamam tadi ya, komponen struktur dan kultur. BMKG bersama BPPT ada di komponen struktur, bagaimana mengembangkan alat-alat teknologi sehingga kita bisa menghasilkan informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang cepat
tepat, akurat untuk sampai kepada stakeholder pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi kepada masyarakatnya, karena otoritas evakuasi itu ada di pemerintah daerah. Nah, bagaimana kita memperkuat di komponen kultur? Di situ ada BNPB, Pemda, BPBD, dan semua kementerian lembaga. Nah, ini kita perkuat juga di sini semua. Kita perkuat sosialisasi, edukasi. Contohnya kayak di Jepang ya. Masyarakat Jepang sudah tahu gitu. Kalau ada gempa skala sekian, apakah harus keluar rumah atau tidak gitu. Jadi mereka sudah sampai sedetil itu tahu gitu. Jadi sehingga masyarakat Indonesia juga harus tahu seperti itu, edukasinya, sosialisasi, dan menjaga semua peralatan yang dimiliki oleh negara ini untuk keselamatan. Demikian, Mbak. Baik. Terakhir mungkin saya ingin closing statement dari Pak Hamam, bagaimana akhirnya bisa mengajak seluruh stakeholder sama-sama untuk tetap mendukung BPPT, tetap mendukung BMKG, dan juga bersama-sama untuk menjaga mungkin penerapan teknologi yang sudah dibuat oleh anak-anak bangsa ini, Pak. Ya, saya bersyukur bahwa BPPT ya bersama menjalin kerjasama dengan semua multi stakeholder di dalam kita menguasai teknologi, kemudian mendayagunakan teknologi seperti apa yang menjadi tema ulang tahun BPPT yang ke-43. BPPT berinovasi tiada henti untuk menuju Indonesia yang 100 tahun, Indonesia emas di 2045. Dan upaya kita ini adalah di dalam semangat kita di tahun ini, dalam HUT RI sendiri kita menyebutkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu adalah upaya kita untuk menjadi negara terdepan, negara maju di dalam tahapan pembangunan nasional kita, ya, menjadi negara maju. Oleh karenanya, saya berharap sekali bahwa memang pemikiran ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan menjadi landasan ilmiah di dalam pembangunan nasional di bidang apapun. Dan ini saya kira sangat penting bagi kita bersama-sama dalam satu ekosistem, satu derap, satu langkah, kita berjalan bersama untuk mencapai ketangguhan terhadap kebencanaan itu dengan sistem informasi yang akurat dan handal dan yang kita jaga bersama-sama di dalam upaya kita melaksanakan mitigasi bencana, khususnya gempa dan tsunami ini. Baik. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamam dan juga Pak Sadli untuk waktunya bersama kami berbagi hari ini dalam Lunch Talk. Pemirsa, itu dia tadi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Pak Hamam Riza, dan juga Pak Muhammad Sadli, Deputi Geofisika BMKG. Sampai bertemu lagi Pak, salam sehat selalu. Dan Lunch Talk akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.